Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Abdullah dan pada sini kami akan mewawancarai seorang PNS. Apa yang mendorong Anda untuk menjadi seorang PNS? Ini perkenalan dulu, nama saya Stella. Saya adalah PNS di bidang pendidikan. Sesuai dengan pendidikan saya, sebelumnya saya sekolah di PGSD, jadi saya jadi guru SD. Jadi untuk yang mendorong saya menjadi PNS itu adalah ketika saya menemukan keterampilan saya dan kualitas diri saya semakin menggeluti bidang yang saya pelajari selama di pendidikan, selama saya kuliah menjadi PGSD, kemudian menemukan jalannya sendiri jadi PNS. Bakat ilmu saya. Gitu. Jadi kalau untuk dorongan sendiri nggak ada, tapi rasa yang muncul harus berkembang mengalami sampai menuju titiknya menjadi PNS. Mengapa Anda memilih jalur karir sebagai PNS daripada profesi lain? Untuk jalur PNS sebenarnya tidak termotivasi pada hal yang berupa materi, tapi lebih rasa bangga aja jika kita menjadi pribadi yang berguna untuk negara. Jadi untuk apa nih pertanyaannya? Kalau jalur karir sebagai PNS itu lebih rasa bangga aja ketika kita bermanfaat berguna untuk bangsa dan negara. Apa yang Anda ketahui tentang peran dan tanggung jawab seorang PNS? Untuk peran dan tanggung jawab PNS itu ada 3 poin. Yang pertama, kita harus bekerja dengan jujur, bekerja dengan maksimal, dengan jujur, kemudian bertanggung jawab, dan juga berintegritas tinggi terhadap pekerjaan kita. Bagaimana Anda melihat diri Anda berkontribusi sebagai seorang PNS? Ya, untuk melihat diri saya berkontribusi sebagai PNS, yang pastinya saya memberikan layanan prima, layanan yang maksimal terhadap apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi tanggung jawab saya. Seperti saya menjadi seorang pendiri, saya harus tetap update untuk selalu belajar, selalu mengikuti aturan dari pemerintah, dari pimpinan, bagaimana saya harus tetap menjaga kualitas diri saya, memberikan layanan terbaik terhadap apa yang saya kerjakan. Apa yang menjadi motivasi Anda dalam bekerja sebagai seorang PNS? Untuk motivasi saya menjadi PNS, mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan selama ini. Selama ini saya sekolah di bidang pendidikan, jadi saya semaksimal mungkin harus mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan. Nah, untuk saat ini sesuai dengan jurusan yang saya ambil, sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan passion saya sebagai guru. Gitu. Ada berbagai tekanan dan tantangan dalam menjadi seorang PNS. Untuk menghadapi tantangan dan bekerja ataupun keseharian kita pasti ada masalah seperti itu. Tantangan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu pasti selalu ada. Untuk menghadapi tantangan sendiri kita harus tetap tenang. Setelah tetap tenang kita harus membereskan tugas mana yang paling penting, mana yang paling harus kita utamakan. Kemudian yang terakhir kita mencari solusi. Jadi Apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan diri agar menjadi PNS yang kompeten? untuk mengembangkan diri yang pasti kita harus tetap update ilmu kita, biar nggak hilang ya, biar kita tetap pinter kayak gitu. Dengan cara apa? Yang pertama mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop. Itu sesuai dengan bidang kita cari informasi, kita gali informasi, kita mengikuti pelatihan tersebut. Tuh, jadi Apa kegiatan positif Anda saat masih sekolah jika Anda menjadi seorang PNS? kegiatan positif ketika saya masih menjadi siswi, saya sangat benar mengikuti OSIS ya, atau organisasian kayak gitu. Ketika saya menjadi mahasiswi, saya aktif di bidang BEM dengan
kita aktif di bidang organisasi, kita menambah teman, menambah wawasan. Di situ kita akan menemukan banyak informasi dan juga kita akan melatih diri kita secara tidak secara mengalir ya dalam kegiatan tersebut menjadi pribadi yang berkompeten melalui bidang tersebut. Bagaimana Anda menjaga etika dan integritas sebagai seorang PNS? Untuk menjaga integritas yang pasti saling menghormati sesama PNS, sesama kita menghormati semuanya harus saling kita menghormati. Tapi kalau dalam bekerja dalam yang pertama ya kita menghormati sesama PNS, itu memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima, yang maksimal sesuai dengan bidang kita. Apa kiat-kiat Anda untuk menjadi PNS atau bisa menjadi PNS? Kiat saya yang pertama belajar, berdoa itu pasti ya, belajar dan berdoa itu harus. Kemudian yang ketiga kita harus upgrade ilmu kita harus mencari sesuai dengan keinginan kita, passion kita, apa kita mencari kekurangannya kita, apa kita maksimalkan di situ. Jangan patah semangat, belajar, kita harus sering-sering mengikuti kegiatan yang positif seperti itu. Untuk hal besarnya seperti itu dulu. Nanti kita bisa sambung lagi, bisa berjalan lagi dengan mengikuti pelatihan sekolah yang tinggi, yang semangat dan